Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita itu diterima, segala kekhilafan kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pengajian kita lanjutkan, yaitu 10 hal yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah. 1 sampai 7 sudah kita dengarkan bersama pada pengajian yang lalu. Sekarang yang ke-8, wasaiminu annakum istaghaltum biuyubi ghairikum. Sebab doa yang tidak dikabulkan oleh Allah yang ke-8, yaitu kamu sekalian sibuk mengurus kekurangan orang lain, sibuk mengurus cacat orang lain. Wa taraktum uyuba anfusikum, dan kamu meninggalkan aib dirimu sendiri. Di sini diberikan contoh bil iktiyabi, kelawan ngerasani, mengumpat orang. Biasanya namanya ngumpat itu menyebut-nyebut kejelekan orang lain, tapi kamu lupa terhadap kejelekan kamu sendiri. Marilah introspeksi. Barangkali juga kita seperti itu. Marilah kita rubah. Kita tidak usah ngurus kejelekan orang lain, tapi hendaknya kita mengurus kejelekan kita sendiri. Nah, introspeksi. Setelah tahu bahwa ternyata kita ini juga banyak aib, banyak kekurangan, maka marilah kekurangan itu diperbaiki, gitu ya. Istaghaltum, ketungkul sira kabeh, sibuk biuyubi ghairikum, kelaman cacate aibe sa'liyanira, ya. Bil ikhtiyabi, kelaman ngerasani, mengumpat orang lain itu menyebut-nyebut kejelekan orang lain. Wataraktum, lan tinggal sira uyuba anfusikum ing aib pira-pira cacate awak pira kabeh, ya. Anda meninggalkan aib-aib Anda sendiri. Sepertinya tidak pernah punya cacat, yang disebut-sebut hanya cacat orang lain. Barangkali ini di mana-mana terjadi, ya. Mungkin kita termasuk di dalamnya, maka astagfirullahaladzim. Lebih-lebih kalau sampai mengumpat, ngerasani orang lain ini, menurut sebagian ulama termasuk dosa besar. Karena apa? Sulit untuk minta maaf. Mau minta maaf pada orang lain itu sulit. Orang yang dirasani tadi itu mungkin orangnya sudah tidak ada.
atau orangnya jauh, mau minta maaf kemana, sulit, ya. Padahal kalau orang itu belum kita minta maaf, berarti kita masih punya dosa kepada orang itu. Nah, kalau punya dosa kepada orang lain, nanti pada hari kiamat akan diusut oleh Allah. Pengajian yang lalu telah kita dengarkan bersama, berbuat dolim terhadap orang lain itu ada 3 hal. Yang pertama menyangkut jasmani, badan, misalnya memukul, menempeleng, sampai membunuh, ya, memotong tangan dan sebagainya. Itu pokoknya yang menyangkut jasmani, ya. Ini secara hukum dosa, dan orang itu kalau sampai membunuh misalnya, itu hukumannya menurut Islam namanya hukum qisas. Jadi kalau membunuh orang, dia harus dihukum mati, baru habis dosanya, karena seimbang, ya. Kalau misalnya memotong tangan orang lain, maka tebusannya dia harus dipotong tangannya. Kalau memotong 2 tangannya, 2 tangan dipotong. Memotong kaki harus dipotong kakinya. Mengambil mata orang lain harus diambil matanya. Memotong telinga harus dipotong telinganya. Itu namanya hukum qisas. Baru orang itu bersih dari dosa terhadap orang lain. Itu menyangkut tubuh, menyangkut jasmani. Kemudian yang kedua adalah menyangkut kehormatan. Oleh Allah kita masing-masing ini diberikan kehormatan, namanya harga diri. Ya, setiap orang punya harga diri. Secara manusiawi kita ini kalau dicaci oleh orang, pasti kita tidak mau. Kita tidak suka kalau dicaci orang, ya. Kita tidak suka kalau kita sampai dirasani oleh orang. Kalau sampai ada orang lain ngerasani kita, ngumpat kita, kemudian ada yang memberitahu kita, pasti kita marah karena tersinggung. Inilah namanya, ya, kehormatan, ya. Jadi kalau kita sampai mencaci maki orang lain, ya, mencela orang lain, ngerasani orang lain, ini namanya mengganggu kehormatan, ya. Ini adalah dosa yang nanti oleh Allah akan diusut pada hari kiamat kalau tidak minta maaf sekarang juga, ya. Jadi kalau kita punya salah pada orang lain, harus minta maaf. Fal yatahallalhu al-yaum, ya. Barang siapa yang punya kesalahan terhadap saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan pada hari ini, kata Rasul, ya. Sebelum nanti hari kiamat akan diusut oleh Allah. Pada hari kiamat itu nanti tidak ada uang untuk ganti rugi. Di sana tidak ada uang, yang ada pahala. Maka nanti Allah akan mengusut orang yang bersalah terhadap orang lain itu dengan cara harus membayar ganti rugi berupa pahala. Semakin banyak kesalahan terhadap orang lain, semakin banyak pahala yang harus digunakan untuk membayar orang lain. Sampai Nabi menyatakan nanti itu ada orang yang jatuh vailit, ya. Saking banyaknya kesalahan terhadap orang lain, pahalanya habis untuk membayar, padahal masih ada orang lain yang nuntut, ya. Orang itu sudah tidak punya pahala, sudah habis. Apa kebijakan Tuhan? Allah Maha Bijaksana. Dosa orang yang disalahi tadi itu diambil, dipikulkan kepada orang yang berbuat salah. Inilah namanya jatuh vailit, al-muflis, orang yang jatuh vailit. Pahalanya sendiri habis,
kemudian dia menanggung dosa orang lain. Nah, karena dia sudah tidak punya pahala, dia tidak bisa masuk surga. Dia tidak bisa masuk surga karena tidak ada pahalanya. Bahkan dia memikul dosa, maka dia harus masuk neraka. Itulah keadilan Tuhan. Maka pada waktu di dunia ini, kata Rasul ya, diselesaikan. Falyatahallalhu al-yaum. Ya, dengan kata-kata falyatahallalhu ini, ulama-ulama kita di Indonesia ini, ya, memberikan suatu kesempatan bagi umat Islam untuk supaya halal bihalal. Tahalal, falyatahallalhu. Dari kata-kata falyatahallalhu ini, hendaklah minta dihalalkan. Para ulama memberikan tuntunan kepada kita supaya saling menghalalkan, artinya memaafkan. Ya. Pada umumnya dilakukan di Indonesia ini pada bulan Syawal, gandeng dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadannya selesai, ya, kemudian bulan Syawal halal bihalal. Ya, kenapa kok bulan Syawal? Karena dosa terhadap Allah sudah dimintakan maaf, ya, yaitu dengan puasa bulan Ramadan. Sekarang dosa terhadap sesama ini, ya, ini harus minta maaf. Maka diadakan halal bihalal itu. Ya, anak berbuat dosa pada orang tuanya, dosa besar sekali. Anak berdosa pada orang tua, minta maaf pada ayah, pada ibu, saudara dengan saudara, teman dengan teman. Sehingga di Indonesia ini ada budaya yang namanya halal bihalal. Dengan budaya halal bihalal ini ada namanya budaya mudik. Orang saudara-saudara kita yang bekerja di Jakarta pulang ke Malang, mudik dalam rangka halal bihalal tadi. Ini adalah hasil karya para ulama kita pada zaman dahulu. Bagus sekali. Namun lebih bagus lagi kalau orang minta maaf itu tidak harus menunggu bulan Syawal. Ya, kalau umurnya sampai bulan Syawal, begitu kita punya kesalahan, ya sekarang juga minta maaf segera. Falyatahallahu al-yaum, hari ini juga, kata Rasul. Ya, paling tidak selama di dunia, jangan sampai mati masih punya dosa. Sebab orang yang mati masih membawa dosa, itu adalah urusannya berat di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua adalah menyangkut kehormatan orang. Masing-masing orang oleh Allah diberikan harga diri. Kita tidak mau disinggung, tidak mau dicaci maki, ya. Kita tidak mau dijelek-jelekan oleh orang dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah menyangkut harta benda. Ya. Ketika Rasulullah menunaikan ibadah haji pertama dan sekaligus terakhir, Kanjeng Nabi itu hajinya cuma satu kali, namanya haji wada, haji pamitan kepada umatnya karena tugasnya sudah selesai. Maka pada saat di Arafah beliau berpidato, bertanya kepada umat Islam waktu itu, ini hari apa? Ada? Kemudian para sahabat umat Islam waktu itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasul, ini hari apa? Karena mereka mengira bahwa ada nama hari yang lain selain hari raya Idul Kurban. Ya. Kemudian beliau bertanya lagi, ini bulan apa? Kemudian umat Islam menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah lebih tahu. Dikira oleh mereka Rasulullah memberi nama bulan yang lain. Kemudian bertanya lagi,
tempat ini tempat apa namanya, negeri ini negeri apa? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan, memberi nama dengan nama yang sesuai dengan namanya. Hari ini adalah hari haram, yaitu hari raya Idul Kurban. Bulan ini adalah bulan haram, bulan Dzulhijjah. Tanah ini adalah tanah haram Mekah. Maka diumumkan oleh beliau, sejak hari ini diharamkan bagi kamu sekalian, yaitu kehormatan. Maka jangan sampai ada orang yang mengganggu kehormatan orang lain. Hukumnya haram. Jangan sampai ada yang mengganggu darah orang lain, itu hukumnya haram. Pembunuhan, yaitu menyangkut badan jasmani tadi itu, memotong tangan, motong telinga sampai membunuh. Ya, ini hak diharamkan. Itu hak setiap orang berupa badan jasmani dan seluruhnya, ya, yaitu termasuk darah, nyawa, itu hak setiap orang. Haram untuk diganggu. Kemudian yang kedua adalah a'rad. A'rad itu kehormatan. Kehormatan orang lain, dia haram diganggu. Masing-masing orang punya kehormatan. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah harta benda. Harta benda itu milik orang lain, haram untuk diganggu. Ya. Maka tiga hal ini yang menyangkut tentang jasmani, menyangkut tentang kehormatan, yang ketiga menyangkut tentang harta orang lain, itu hukumnya haram. Jangan sampai diambil, ya, dimiliki, itu bukan miliknya, dicuri, dientet, dari orang Jawa dientet, ya, dientet, al-ghulul, ya, jangan sampai mengambil bukan haknya. Misalnya di masjid ini ada uang sedekah, para jamaah sedekah, di situ ada kotak, jangan diambil. Ya, itu bukan hak Anda, walaupun 1 rupiah, itu bukan hak Anda. Itu nanti akan hari kiamat oleh Allah akan diusut. Allah tahu itu siapa yang ambil itu. Sekarang kan ada saja itu masjid yang kehilangan uang itu. Ini karena ada umat Islam yang tidak ngerti hukum gitu, mencuri yang milik. Ya. Kemudian yang besar-besar sekarang ini ada namanya perampokan, pencurian. Setiap malam kalau kita melihat TV pasti ada itu berita. Belum lagi namanya korupsi yang tidak selesai-selesai. Itu kan mengambil hak orang lain, bukan hak. Lebih-lebih milik negara, milik bangsa. Itu nanti akan berat pada hari kiamat. Ya kalau sekarang dihukum, itu kan hukuman dunia, tapi hukuman akhirat jauh lebih berat daripada. Oleh karena itu oleh Islam diharamkan jangan sampai mengambil hak milik orang lain. Ya, kalau sampai mengambil hak milik orang lain, itu nanti pada hari kiamat akan berat. Ada seorang yang ditugasi oleh Rasulullah untuk menjaga harta rampasan perang. Jadi rampasan perang itu namanya ghanimah, ya. Rampasan perang. Ada yang menjaga. Ya. Kemudian penjaga tadi itu mati. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati, orang-orang mengatakan bahwa fulan ini tempatnya di surga. Dia adalah orang baik. Dia mempunyai tugas yang mulia menjaga, ya, harta orang Islam. Rasulullah menyatakan dia tempatnya di neraka. Semua sahabat heran. Loh, Rasulullah kok menyatakan dia di neraka? Rasulullah tahu dia itu mati kemudian masuk neraka. Kemudian oleh para sahabat diteliti, apa sebabnya kok dia itu di neraka? Ya, ternyata setelah diusut, diteliti, dia itu mengambil sebuah mantel, ya, harta ghanimah, harta rampasan perang belum dibagi,
sudah diambil. Itu namanya al-ghulul. Atau selimut, dia mengambil sebuah selimut. Ya. Ini menyangkut bukan haknya. Maka oleh Rasulullah dinyatakan dia masuk neraka, gitu ya. Maka pencurian yang semakin marak sekarang di mana-mana ini harus dihentikan. Kalau Anda mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai orang Islam, jangan sampai melakukan yang tidak benar tadi itu, sebab nanti yang merasakan sengsaranya adalah orang itu sendiri yang melakukan, gitu ya. Termasuk juga ini sibuk mengurus aib orang lain, ya, seperti ngerasain orang, itu namanya perbuatan zalim. Sedangkan kamu meninggalkan aib dirimu sendiri. Di dalam hati masih banyak kotoran, ada sombongnya, ya, takabur, ada hasadnya, dengki, ada bakhilnya, kikir, macam-macam penyakit hati itu masih banyak di dalam hati kita masing-masing. Itulah sebabnya para ulama, ya, sumbernya dari Rasulullah mengajarkan satu ajaran yang namanya thariqah. Thariqah atau tarikat, yang nanti pada hari Ahad yang akan datang di sini akan diadakan pengajian umum oleh jamaah thariqah Malang Raya yang dihadiri kurang lebih 15.000 jamaah Kota Malang. Baru-baru ini jamaah thariqah seluruh Indonesia mengadakan muktamar di Bululawang, ya. Ini adalah umat Islam yang berusaha membersihkan hatinya, ya, umat Islam yang ingin membersihkan hatinya. Sebab apa? Kalau orang itu nanti mati hatinya masih kotor, berbahaya, akan membahayakan. Orang yang selamat di hadapan Allah hanyalah orang yang hatinya bersih, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu nanti tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya lagi harta dan anak laki-laki, tidak ada manfaatnya, ya. Yang datang kepada Allah selamat, illa man atallaha biqalbin salim, orang yang sowan kepada Allah dengan hati yang bersih tadi, bersih dari sombong, takabur, bersih dari hasad, dengki, ya, dan lain-lain penyakit hati. Itulah ilmu thariqah ini, ilmu bagaimana caranya membersihkan hati. Di dalam satu munas, di dalam satu muktamar, para ulama memutuskan hukumnya mengikuti thariqah. Hukumnya bagaimana? Apakah wajib atau tidak ikut thariqah itu? Para ulama sepakat hukumnya wajib bagi orang yang tidak bisa membersihkan hatinya kecuali dengan thariqah, ya. Jadi wajib masuk thariqah bagi orang yang tidak bisa membersihkan hatinya kecuali dengan thariqah. Itu ya. Maka para bapak dan ibu muslimin muslimat di mana saja berada, selama masih ada kesempatan, umur panjang, marilah ikut thariqah itu untuk membersihkan hati, ya. Islam tidak cukup tanpa iman. Ini itu. Islam itu mengatur lahir, iman itu mengatur batin. Ada orang mengaku iman, mukmin, orang-orang Badui dari desa di hadapan Rasulullah mengaku sebagai orang mukmin, minta zakat. Kemudian malaikat Jibril turun diutus oleh Allah
Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ucapkan Muhammad, kamu itu belum mukmin, baru muslim. Gitu. Ya, jadi orang muslim itu belum tentu mukmin. Muslim sudah lahirnya, tapi batinnya masih banyak kotoran itu. Maka meningkat menjadi muslim, menjadi mukmin. Malaikat Jibril ketika berdialog dengan Rasulullah menyampaikan agama, yang ditanyakan pertama kali apa? Islam. Setelah dijawab, Islam itu adalah rukun Islam yang 5. Mengucapkan kalimat syahadat, sholat, zakat, ya, puasa, haji, ya. Itu Islam. Malaikat Jibril membenarkan, benar. Sekarang tanya lagi, iman itu apa? Nah, ya. Oleh Rasulullah dijawab, aman tu billah, iman kepada Allah dan sebagainya. Jadi Islam baru iman. Itu ya. Baru iman. Setelah dijawab oleh Rasulullah rukun iman yang 6, Malaikat Jibril membenarkan. Malaikat Jibril tanya lagi tentang ihsan. Oh, ihsan. Ihsan itu apa? Oleh Rasulullah dijawab, ihsan itu apabila engkau ibadah melihat Allah. Jadi hatinya sudah mendapat melihat Allah. Itu namanya ihsan. Tingkatan yang tertinggi. Jadi Islam, iman, ihsan. Itu ya. Di dalam ilmu tasawuf diartikan istilah lain syariat, tarekat, hakikat. Gitu ya. Syariat itu mengamalkan Islam, tarekat itu mengamalkan iman, hakikat mengamalkan ihsan. Ya 3. Jadi Islam itu kalau ingin lengkap ya 3 ini. Jangan separuh-separuh. Ya, ada orang hanya mengaku Islam, ya Islam aja, belum iman gitu. Nah, oleh karena itu di sini oleh Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa doa itu tidak dikabulkan? Karena Anda masih sibuk mengurus kejelekan orang lain, sedangkan diri sendiri Anda masih banyak kotoran. Ya, masih banyak kotor. Ya. Bi an lam tuhawilu, kelawan yen to orang ngalih sira kabeh fi tabhiriha ing dalam bersihake nafsu, ya. Jadi kita harus ada upaya-upaya membersihkan jiwa, ya, membersihkan nafsu, ya. Sebab masih berbahaya. Surga itu oleh Allah diciptakan bukan untuk orang sombong, gitu ya. Dalam Al-Quran ada itu, ya. Surga itu oleh Allah diciptakan untuk orang-orang yang tidak sombong. Jadi kalau begitu pengertiannya, orang sombong tidak akan masuk surga. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan wala fasada. Surga itu kami jadikan, kata Allah, ya, kami ciptakan surga itu, akhirat itu di sini artinya adalah surga. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin sombong. Ingin tak, masih dalam hati itu, belum sombong betul. Ya, masih baru dalam hati sombong, merasa lebih bagus dari orang lain. Itu namanya sudah sombong, merasa lebih bagus saya. Baju saya lebih bagus, saya lebih pinter, wah, lebih gagah. Itu namanya sombong, takabur. Itu berbahaya. Tidak akan masuk surga. Karena apa? Masih ketemplean sikapnya iblis. Iblis itu oleh Allah diharamkan masuk surga kan karena sombong. Mengaku lebih bagus daripada Nabi Adam. Disuruh sujud tidak mau. Usjudu li Adam. Sujudlah kamu semuanya kepada Adam. Semua malaikat sujud. Iblis yang tidak mau. Yang pada waktu itu posisinya kumpul dengan malaikat. Tidak mau sujud. Oleh Allah ditanya, "Ma manaka la tasjudahi tamarruk?"
kenapa kamu iblis kok tidak mau sujud? Padahal itu adalah perintahku. Iblis mengatakan, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku. Jadi yang disebutkan akunya dulu. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Mengaku lebih bagus daripada Nabi Adam. Kemudian oleh Allah dimarahi. Dihapus seluruh amal kebaikannya. Dihapus menurut sebagian ulama bahwa iblis waktu itu sudah punya amal selama 21.000 tahun. Punya amal 21.000 tahun. Ada kaul yang lain mengatakan 80.000 tahun. Semuanya dihapus oleh Allah. Tidak ada gunanya. Haram masuk surga, oleh Allah ditetapkan akan masuk neraka selama-lamanya bersama anak cucunya dan orang-orang yang ikut. Jadi orang yang mengikuti jejak iblis itu. Jadi orang-orang sombong tadi itu berarti ketempelan sifat iblis. Jadi penyakit hati itu sangat berbahaya. Ya. Kemudian lagi misalnya penyakit yang lain adalah hasad, dengki terhadap orang lain. Ada orang lain berhasil, sukses, marah-marah, iri hati, dengki. Itu juga bahaya. Rasulullah yang menerangkan, al-hasad yakulul hasanat, kama takulun narul hatab. Dengki itu membakar kebaikan-kebaikan seperti api membakar kayu. Jadi ada orang ibadahnya banyak, ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, sudah haji berkali-kali, tapi hasud, dengki, maka seluruh kebaikan tadi itu, kebaikan-kebaikan tadi itu dibakar habis oleh hasad. Berarti dia tidak punya kebaikan, kan bahaya. Maka di sini oleh Syekh Ibrahim bin Adham dikatakan, ya, kenapa kamu mengurus kejelekan orang lain, sedangkan kamu sendiri banyak kekurangan, hatimu masih kotor, ya? Bi'allam tuhawilu fi tathiriha. Itu penyebab yang ke-8 doa tidak dikabulkan karena orang itu masih banyak dosa. Kemudian yang ke-9, watasi'u utai kang kaping 9 iku annakum setuhune sira kabeh iku takuluna padha mangan sira kabeh rizqallahi ing rezekine Gusti Allah, tapi wala tashkurunahu lan ora syukur sira kabeh ing Allah. Ya, kurang syukurnya. Sudah diberikan oleh Allah banyak rezeki tapi tidak mau syukur, tidak sholat, tidak ibadah, itu namanya tidak syukur. Kaya tapi nggak sembahyang, itu namanya tidak syukur pada rezeki Allah. Diberikan banyak sekali, ya, macam-macam pemberian Tuhan, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Maka syukur ini merupakan amal ibadah yang wajib hukumnya dan pasti dikabulkan. Syukur, ya. Fasyukrul abdi lillahi ta'ala, mongko utawi syukure kawula maring Gusti Allah Ta'ala iku sanauhu, ngeleme abdu alaihi ngatasi Allah. Kita memuji Allah, alhamdulillah, itu namanya sudah syukur, ya. Alhamdulillah, namanya syukur. Diberikan rezeki apapun, berupa kesehatan, berupa harta benda, makan, minum, pakaian, rumah, label mobil, semuanya alhamdulillah. Itu, ya, namanya syukur kepada Allah. Bidzikri ihsanihi, kelawan nyebut kebagusannya Allah ilaihi maring abdu, ya, menyebut-nyebut kebaikan Tuhan. Alhamdulillah, oleh Allah saya diberikan ini, diberikan ini, diberikan ini. Nanti oleh Allah akan ditambah, ya. Summa ta'atihi, mongko nuli kelawan ta'ati abdu
lillahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Setelah menyebut nama Allah, ingat pemberian Allah, kemudian taat perintahnya. Itulah namanya syukur. Jadi tidak cukup hanya alhamdulillah, mari ngono gak sembahyang, tidak cukup. Jadi setelah alhamdulillah, taat apa yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya syukur. Insyaallah yang ke-10 nanti akan kita lanjutkan pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ka'annahal khawdutan yabdul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal khumami maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kulli wa kasirati wa kal mizani ma'adilatan fal qistu min ghairiha fin nasi lam yakumi maula salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kulli la ta'jaban li khasu bin rakhayungiruha tajahulan wa huwa ainul hadhiqil fahimi maula ya sholli wa sallim iman abada khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'ak Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa tiqadan yaqina
Allahumma ij'alna aliman fi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.